Oke, shalom semuanya. Sekali lagi kurang keras. Shalom semuanya. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Kita mau seru-seruan sore hari ini. Setuju? Oke. Kita mau bersyukur meskipun hujan di luar, tapi kita bisa ada di sini. Itu semua karena Tuhan baik. Amin. Dan malam ku teguh bersandar hanya pada janjimu. Di setiap langkahku, setiap nafasku, hanya kasih-Mu termegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam kepada terang-Mu, selamatkanku. Yuk sama-sama katakan. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat, sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku. Yuk pujikan dari awal lebih semangat lagi. Sama-sama. Lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Di setiap langkahku, setiap nafasku, kasih-Mu termegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam kepada terang-Mu, selamatkanku. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat, sempurnalah karya-Mu Tuhan. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat, sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku. Sempurna Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan teman-teman? Amin. Boleh dilihat kiri kanannya, kasih senyuman yang manis, karena sebentar lagi kita mau tertawa bagi Tuhan. Yuk sama-sama. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau
Silakan untuk duduk lagi. Sungguh hadirat Tuhan bisa kami rasakan di tempat ini. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkenan untuk datang di setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau datang, kami mau sembah Engkau. Kami mau bersyukur Tuhan. Sepanjang minggu ini kami ada dalam perlindungan-Mu. Sepanjang hari ini berkat-Mu tidak pernah berhenti. Terus datang dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai, amin, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari sembah Tuhan, katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sebab hidupku agar indah bagi. Kami percaya Tuhan, setiap rencana-Mu indah dalam hidup kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus,
Kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami Yesus. Sehingga setiap masing-masing dari kami Engkau desain begitu rupa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau melihat kami, masing-masing dari kami itu berharga Tuhan. Terima kasih Yesus. Teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita sembah Dia sekali lagi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui
Kami percaya Tuhan, sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Kau melihat setiap kami, bahkan dari hati kami yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah pada sore hari ini, ketika kami memutuskan datang beribadah, maka Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kami. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai lidah hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami anak-anak muda, kami boleh tangkap dan kami rindu Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak muda yang bijaksana, di mana kami hidup di akhir daripada akhir di mana Engkau akan segera datang untuk kedua kalinya. Biarlah kami menjadi anak-anak muda yang boleh hidup bijaksana. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berkata-kata buat setiap kami dan Roh Kudus Engkau yang menerangkan kepada setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur sore hari ini kami boleh merasakan Engkau hadir dan Engkau memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan sore hari ini. Mari setiap anak-anak muda kita katakan amin. Oke, terima kasih buat tim PAW. Shalom. Siapa di sini yang masih muda? Semuanya ya, oke. Saudara, hari ini saya ingin membagikan sebuah tema, jadilah bijaksana atau menjadi bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini ada sebuah doa yang dinaikkan oleh seorang pemimpin pada waktu itu yang bernama Musa. Nah, mari kita buka dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, ini adalah doa yang dinaikkan oleh seorang pemimpin yang bernama Musa. Saudara pasti tahu, Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, untuk anak-anak muda sore hari ini, saya percaya doa Musa ini bukan menjadi doa bagi Musa saja. Ya, tetapi ini juga menjadi doa saudara dan saya, ya. Biarlah seperti doa Musa dikatakan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau lihat lebih dalam lagi, apa itu pengertian bijaksana? Pengertian bijaksana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang pertama, selalu menggunakan akal budinya. Ya, selalu menggunakan akal budinya, atau dengan kata lain, Anda menggunakan pikiran Anda dengan baik. Nah, itu ciri-ciri yang namanya dikatakan bijaksana. Yang kedua adalah dia menjadi cermat dan teliti ketika dia menghadapi masalah. Itu yang namanya orang yang bijaksana. Nah, saudara, ada ciri-ciri ya. Ada ciri-ciri bahkan di dalam Alkitab ditulis, saudara. Orang-orang yang bijaksana salah satunya adalah dia menggunakan waktu dengan bijak. Saudara adalah orang-orang yang benar ketika Anda memutuskan sore hari ini datang beribadah. Ya, saya mau acungkan jempol buat saudara. Amin. Ayo tepuk tangan buat kita semua yang sudah memutuskan hadir dalam ibadah Youth pada sore hari ini, walaupun di tengah-tengah hujan. Ya, saudara, saya percaya saudara adalah orang-orang yang bijaksana ketika Anda memutuskan untuk datang beribadah pada sore hari ini. Nah, saudara, di dalam Kamus Bahasa Inggris, kata bijak adalah dikatakan dengan wise. Ya. Bijaksana dalam bahasa Inggris ditulis adalah atau disebut wise. Sedangkan kebijaksanaan atau wisdom itu yang berarti hikmat. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita akan melihat tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya bijaksana,
Dia memiliki akal budi yang excellent ya, yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya tokoh-tokoh di Alkitab ini dia menjadi sebuah cerita yang sampai hari ini masih dikupas, saudara. Ya, nah kita akan belajar, saudara. Ya, belajar dari seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Yusuf dan Daniel. Nah, saudara, saya akan membahas salah satu contoh seorang pemuda yang berakal budi dan dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa Yusuf bisa menjadi seorang pribadi yang walaupun dia masih sangat muda, tetapi dia memiliki akal budi dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Sampai saudara, Alkitab mencatat ketika Firaun bermimpi, maka Yusuf adalah seorang masih sangat muda, saudara. Mungkin seusia dengan usia saudara di sini. Ya, siapa di sini yang sedang kuliah? Ya, usia kuliah itu rata-rata mulai dari usia 18 ya. Ya, 18 setelah lulus SMA. SMA 6 tambah 6, 12 tambah 6 lagi. Ya, 18 ya. Mulai dari usia 18, saudara sudah masuk ke dalam perguruan tinggi. Nah, saudara, Yusuf yang usianya pada waktu itu 18 tahun, saudara, Alkitab mencatat bahwa Yusuf ini adalah seorang pribadi yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudara, kenapa hidup takut akan Tuhan itu penting? Karena ketika saudara hidup di dalam takut akan Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang bijaksana. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Yusuf dia hidup dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan memberikan Yusuf hikmat yang luar biasa. Ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah wisdom. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Hikmat dari dunia dengan hikmat dari Allah itu berbeda, saudara. Kalau hikmat dari dunia itu terbatas. Tetapi hikmat yang daripada Tuhan, saudara akan menjadi seorang yang luar biasa. Sampai akhirnya Yusuf bisa mengartikan dua mimpi yang berbeda, tetapi mimpi itu sama artinya, saudara. Sampai akhirnya Firaun dan orang-orang yang bijaksana pada waktu itu yang hidup pada zaman Yusuf dan yang bekerja pada Firaun, mereka berani mengusulkan untuk mengangkat Yusuf menjadi seorang pemimpin. Saudara, ketika saya menyelidiki lebih dalam, kenapa Yusuf menjadi pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan, walaupun dia masih sangat muda? Karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Saudara, kita akan buka di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Mari saudara, kita akan lihat lebih dalam lagi Amsal 8 ayat 13. Di sini dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Itu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Kemudian dilanjutkan, aku benci kepada kesombongan. Kemudian apalagi saudara? Kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, saya mau katakan ketika Yusuf hidup dalam takut akan Tuhan, dia berani, saudara. Dia berani bercerita kepada papanya yang bernama Yakub. Dia bilang, "Pak, saudara-saudara kakak-kakak saya semua ini jahat." Ya saudara, bayangin saudara, Yusuf punya kakak-kakak, tapi kakak-kakaknya jahat sama dia. Tetapi saudara, Yusuf tidak pernah membalas kejahatan kakak-kakaknya. Karena apa saudara? Karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Dia tidak mau melakukan perbuatan yang jahat. Jadi saudara, saya mau katakan pada sore hari ini, ketika saudara hidup takut akan Tuhan, saya percaya saudara pasti akan memiliki hikmat dan Tuhan akan menjadikan saudara menjadi anak-anak muda yang bijaksana. Saudara, bijaksana itu sangat penting hari-hari ini. Bahkan saya katakan bijaksana itu sangat penting.
Karena saudara ketika nanti saudara menghadapi pergumulan dalam hidupmu, ketika saudara menghadapi masalah, saudara menjadi orang-orang yang mampu menghadapi masalah itu. Dan saudara punya jalan keluar yang terbaik. Dan Anda tidak salah di dalam mengambil keputusan. Saudara mungkin sekarang masih SMP, SMA, dan kuliah. Mungkin saudara masih diperhadapkan kepada keputusan-keputusan yang belum terlalu membahayakan ya dengan masa depan saudara. Ya mungkin Om Henry bisa katakan, ya saudara mungkin ketika saudara memilih jurusan kuliah, mungkin ketika saudara memilih sesuai dengan passion saudara, saya percaya mungkin saudara nggak punya masalah dengan hal itu ya. Tetapi ketika nanti saudara bekerja, dan ketika bos menunjuk Anda untuk Anda mengerjakan di bagian tertentu dan ternyata itu di luar daripada passion Anda, dan ketika Anda menghadapi masalah, saudara harus punya jalan keluar. Oleh karena itu saudara, saya mau katakan kepada anak-anak muda, biarlah sejak engkau masih muda, hiduplah takut akan Tuhan. Karena itu sangat penting, itu menjadi bekal buat saudara. Ketika saudara nanti kelak menjadi seorang pemimpin. Saudara, saya lanjut. Bagaimana dengan Daniel? Saudara, Daniel juga adalah seorang yang luar biasa, tidak kalah dengan Yusuf. Ya, Daniel punya 3 sahabat yang bernama Hananya, Misael, dan Azaria, yang biasa kita kenal dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, Daniel juga adalah seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Bahkan Daniel ini, dia menjadi seorang pemimpin di 4 kerajaan yang berbeda, saudara. Wah, ini luar biasa, saudara. Daniel juga masih sangat muda. Ya, sehingga saya mau katakan kepada Anda, engkau anak-anak muda, jangan kau berpikir, aduh aku sih, ya mungkin nanti aku kerja ya cuma sebagai staf aja. Tidak saudara, ketika saudara hidup takut akan Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara akan diangkat oleh Tuhan. Di dalam waktunya Tuhan, nanti saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Daniel berkata, Daniel diangkat menjadi pemimpin dan dia menjadi kepala bagi semua orang yang bijaksana. Di kerajaan Babel, di kerajaan Media Persia. Kemudian apalagi saudara? Ada lagi kerajaan yang lain saudara, yang tidak saya sebutkan pada sore hari ini, tapi saya mau katakan kepada saudara, Daniel menjadi pemimpin dari semua orang-orang yang bijaksana. Bahkan dia menjadi seorang yang luar biasa saudara. Bahkan Tuhan pun memakai Daniel. Sehingga Daniel diberikan hikmat kepada Tuhan. Sehingga dia bisa tahu tentang kondisi di akhir zaman yang akan terjadi. Saudara, kalau saudara belajar tentang akhir zaman, kita akan belajar dari kitab Daniel dan kitab Wahyu. Karena Daniel ternyata diberikan hikmat luar biasa oleh Tuhan. Lebih keren lagi dari Yusuf saudara. Nah, sore hari ini kita akan lebih dalam lagi saudara. Bagaimana saudara bisa menjadi remaja atau pemuda-pemudi yang bijaksana. Yang pertama, saudara menggunakan waktu dengan bijak. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 15-16 di sana dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, tingkat kejahatan setiap tahun itu mengalami kenaikan, tidak mengalami penurunan saudara. Kenapa Om Henry bisa bilang begitu? Anda bisa cek. Ya, kalau nanti Anda ingin mengecek apa yang dikatakan Om Henry, kejahatan setiap tahun semakin meningkat. Bukan semakin turun saudara, tapi kejahatan itu semakin meningkat. Dan jenis kejahatan itu berbagai macam. Ya. Dan kejahatan-kejahatan sekarang ini luar biasa. Bahkan bisa membobol rekening saudara. Hanya ketika saudara salah ngeklik. Ya.
tiba-tiba rekening yang Anda miliki di bank itu bisa lenyap. Terkuras habis, nggak ada sisa 1 rupiah pun saudara. Kejahatan zaman sekarang ini, canggih saudara. Ya. Dan sore hari ini saya mau berkata, Tuhan sudah memberikan sebuah nasihat. Di sana dikatakan bahwa biarlah ketika saudara hidup, gunakan waktu yang ada ini untuk saudara lakukan bukan untuk kesenangan dunia, tetapi saudara lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya akan bacakan di Efesus 5, ayat yang ke-15 sampai 16. Di situ dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya saudara harus menggunakan pikiran saudara untuk saudara berpikir apa yang harus saya kerjakan hari-hari ini. Kemudian ayat ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, saya mau katakan, seperti tadi saya katakan, dunia ini semakin lama bukan semakin bertambah baik, tetapi semakin bertambah jahat. Jangan-jangan saudara, teman sekelasmu itu bisa jadi teman yang bisa mencelakai teman. Saudara, saya punya cerita. Ya. Saya punya cerita dan ini ceritanya saya baca di surat kabar saudara ya. Dan surat kabar ini mengatakan dia punya teman sahabat terbaik, teman kampus saudara ya. Kemudian dia nggak mengerti, dia pinjamkan rekening dan ATM kepada temannya karena dia sudah percaya saudara. Ternyata temannya ini, ya saya nggak sebutkan namanya siapa, ternyata temannya ini punya transaksi perdagangan narkoba saudara. Dan temannya ini yang dipinjem rekening dan ATM-nya dia nggak tahu saudara. Dan dia percaya-percaya saja dengan temannya. Saudara, ketika dia dicari oleh polisi dan pihak bank menelpon dia baru tersadar saudara. Ternyata ketika dia meminjamkan rekening dan ATM-nya, itu digunakan oleh sahabatnya untuk transaksi narkoba. Atau dengan kata lain, menggunakan transaksi ilegal. Ya, dan akhirnya dia dijebloskan penjara saudara. Sampai dia terkaget-kaget dan dia berkata, aku mimpi apa ya? Kok bisa aku masuk ke dalam penjara? Karena apa saudara? Karena temannya mencelakai dia. Teman sendiri saudara. Nah makanya saya mau katakan, firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pesan saya kepada saudara, anak-anak muda, hati-hati saudara. Ya, karena saudara punya teman, saudara nggak perlu ngecek, hati-hati saudara. Sore hari ini saya mau katakan kepada anak-anak muda, hati-hati saudara, sekalipun kamu punya bestie, kalau dia mau pinjam rekening atau ATM, wah aku pinjam sebentar ya, saudaraku mau transfer uang, ATM-ku ketinggalan di rumah, boleh gak aku pinjam ATM-mu, coba aku mau pinjam dong nomor rekeningmu. Hati-hati saudara. Niat awal Anda ingin membantu temanmu ya, bestimu, tapi saudara nggak menyangka, akhirnya saudara menjadi korban saudara. Nah sore hari ini firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi saudara, ketika saudara memiliki hikmat, saudara pasti berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Yang kedua, ciri-ciri remaja yang bijaksana. Ciri-cirinya ada yang kedua, berpikir sebelum berkata-kata. Maksudnya apa Om? Ya kalau kamu mau berbicara, Anda harus berpikir dulu. Itu ciri-ciri remaja yang bijaksana. Ayatnya di mana? Ayatnya di Amsal 25 ayat 11. Ya, saudara bisa catat aja, Amsal 25 ayat yang ke-11. Yang ketiga, ciri-ciri remaja yang bijaksana adalah berpikir sebelum bertindak. Jadi kalau saudara ingin melakukan sesuatu, Anda harus berpikir dulu. Anda minta hikmat dari Tuhan.
Supaya ketika saudara mengambil keputusan, Anda enggak salah. Dan akhirnya Anda menyesal. Ya, jadi berpikir sebelum bertindak. Artinya sebelum Anda melakukan sesuatu, Anda harus pikirkan dengan matang. Yang keempat, ciri-ciri orang yang bijaksana, remaja yang bijaksana adalah dia mampu merespon masalah dengan tepat. Nah, seperti tadi Om Henry katakan, saudara harus perlu hidup takut akan Tuhan. Supaya saudara diberikan hikmat oleh Tuhan. Ketika saudara punya masalah, Anda punya respon yang benar. Ya. Dan yang terakhir, saudara tidak menjadi orang yang egois. Tidak egois, saudara. Di Filipi kitab pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan saudara dengan cepat. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara, ketika saudara menjadi orang yang bijaksana, Anda akan menjadi orang yang tidak egois. Contohnya apa Om Henry? Contohnya Daniel. Ketika Daniel diangkat oleh Nebukadnezar dan dia mau dijadikan seorang pemimpin untuk memerintah di kota Babel, dia serahkan kepada 3 sahabat terbaiknya yang bernama Hananya, Misael, dan Azaria. Saudara, Daniel itu bukan orang yang menjadi orang yang ego dengan dirinya, saudara. Ya, sebagai contoh, mungkin saya kasih contoh yang lebih realita ya. Saya boleh pinjem Nicole ya. Nah, contoh nih, misalnya Nicole diangkat oleh dosennya. Nicole, kamu jadi ketua untuk seluruh mahasiswa. Waduh, ketua apa nih? Wes, pokoknya semua. Tapi Nicole ngerti, ketika dia ditunjuk oleh seorang pemimpin, dia dengan hikmat yang daripada Tuhan, dia pasti cari orang-orang yang terdekat untuk membantu dia. Saudara, dia bisa aja, ya, Nicole ini bisa aja dia mengatasi itu semua. Tetapi saudara, alangkah lebih hebatnya lagi kalau dia bekerja sama dengan orang-orang yang dia sudah kenal. Sama seperti Daniel, saudara. Ketika Daniel diangkat oleh Nebukadnezar untuk menjadi pemimpin di kota Babel pada waktu itu, Daniel tidak mau mengerjakan seorang diri, tetapi dia melibatkan 3 sahabatnya. Saya percaya, saudara, ketika Daniel melibatkan 3 sahabat terbaiknya, maka pekerjaan yang harus dia lakukan itu menjadi lebih ringan. Amin. Makanya kenapa di dunia kerja ada yang namanya teamwork. Ada yang namanya kerjasama tim. Sama saudara, di dalam pelayanan juga saudara harus punya teamwork yang baik. Supaya hasilnya maksimal dan hasilnya juga luar biasa saudara. Dan saudara tidak berlelah-lelah karena Anda mengerjakan seorang diri. Nah, oleh karena itu saudara, saya mau katakan, ketika saudara menjadi seorang pemuda remaja yang bijaksana, Anda akan menjadi pribadi yang tidak egois, tidak mementingkan diri Anda sendiri. Nah, selanjutnya saudara, bagaimana saudara bisa menjadi pribadi yang bijaksana? Yang pertama, Anda membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita baca dari Amsal 8 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan saudara, Amsal 8 ayat yang ke-12. Satu ayat tadi sebelum takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan, Amsal 8 ayat 13, sedangkan bijaksana ini di sini katakan, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Artinya saudara, kalau saudara mau menjadi pribadi yang bijaksana,
Anda perlu memiliki hikmat dari Tuhan. Bagaimana Anda bisa memiliki hikmat dari Tuhan? Hiduplah takut akan Tuhan. Ya. Kemudian apalagi saudara? Di Daniel 2 ayat 21 firman Tuhan berkata, Tuhan memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Berarti hikmat datangnya semua dari Tuhan. Jadi Anda perlu hikmat dari Tuhan, karena hikmat datangnya dari Tuhan. Anda perlu Tuhan, Anda perlu hikmat yang daripada Tuhan. Sedangkan di dalam Matius 7 ayat 24, di sana dikatakan, Tuhan Yesus menjelaskan saudara, ciri-ciri orang yang bijaksana apa saudara? Yang pertama, mendengarkan perkataan Tuhan. Yang kedua, melakukan perkataan Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maksudnya apa? Maksud daripada ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan. Ya, ketika Anda menjadi orang yang bijaksana, Anda sedang mendirikan rumah di atas batu. Ketika datang angin badai, topan, banjir, maka rumah itu tidak akan menjadi roboh. Karena apa? Karena dia punya pondasi yang kuat. Oleh karena itu saya mau katakan betapa pentingnya Anda dan saya menjadi orang yang bijaksana. Karena Yesus mengumpamakan orang yang bijaksana itu sama saja orang yang sedang mendirikan rumah di atas batu. Sedangkan orang yang acuh tak acuh, dia tidak akan pernah menjadi orang yang bijaksana. Dan dia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika datang hujan, banjir, maka rumah itu dalam sekejap akan hancur. Saudara, beda tipis. Orang yang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana. Anda yang memutuskan sore hari ini. Ketika saya mempersiapkan bahan khotbah ini, Tuhan bilang, sampaikan supaya anak-anak muda hari-hari ini perlu memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Supaya Anda menjadi anak-anak yang bijaksana. Karena saya mau katakan kepada saudara, saudara, orang tua saudara bisa saja dibawa pulang oleh Tuhan. Betul? Betul apa betul? Betul ya, kita nggak ada yang tahu saudara. Sampai kapan orang tua bisa menemani Anda? Ya, puji Tuhan kalau papa mama usianya bisa sampai 50, sampai 60, 70, sampai Anda menikah, bahkan Anda sampai punya cucu. Wah, itu puji Tuhan luar biasa. Tapi bagaimana ketika orang tua kita dibawa pulang oleh Tuhan? Saudara nggak bisa menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu saya mau katakan betapa pentingnya saudara menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Supaya Anda menjadi orang-orang yang bijaksana. Jadi saudara, dengan kata lain Tuhan Yesus ini dicatat oleh murid yang bernama Matius. Saya mau katakan, kalau Anda mau menjadi orang bijaksana, saudara perlu mendengarkan perkataan Tuhan. Yang kedua, Anda perlu melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, Anda menjadi pelaku firman Tuhan. Anda sore hari ini sudah dengar nih firman tentang bagaimana Anda harus menjadi orang yang bijaksana. Dan firman Tuhan berkata, lakukanlah itu supaya Anda menjadi orang yang bijaksana. Saudara, mendengar sama melakukan itu jadi satu paket yang luar biasa. Tetapi kalau Anda cuma hanya mendengarkan, maka saudara itu seperti burung yang punya terbang dengan satu kepak sayap saudara. Dia pasti akan jatuh saudara. Saudara, saya mau katakan ketika Anda memiliki hikmat yang daripada Tuhan, saudara seperti burung yang mengepak dengan dua sayap. Ketika saudara mendengar dan ketika saudara lakukan, saudara akan menjadi orang yang kuat. Ya, oleh karena itu sore hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas, jadilah pemuda, remaja
yang bijaksana. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara nggak bisa mengandalkan atau minta tolong selalu kepada orang tua. Tidak, saudara. Orang tua Anda juga sibuk dengan bekerja, betul? Orang tua Anda juga sibuk dengan pelayanan. Dia nggak bisa menemani Anda selama 24 jam. Yang bisa menemani Anda adalah pribadi Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, inilah waktunya saudara harus membaca firman Tuhan. Saudara perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam dengan suara yang keras supaya telingamu mendengar. Karena Tuhan Yesus dengan jelas, saudara, Tuhan Yesus hanya memberikan 2 syarat untuk menjadi bijaksana. Dengarkan perkataan Tuhan dan lakukanlah. Tuhan hanya memberikan 2 syarat, saudara. Kalau saudara mau menjadi orang yang bijaksana, saudara dengarkan firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan itu. Walaupun mungkin kau berkata, aduh kayaknya sulit Om Henry. Saudara, saya mau katakan, engkau punya Roh Kudus, engkau punya penolong yang luar biasa. Engkau pasti dimampukan oleh Tuhan. Saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Jadi kesimpulannya saudara, sore hari ini saya mau katakan, sangat penting saudara dan saya menjadi anak-anak muda yang bijaksana. Karena itu sangat bermanfaat buat saudara. Dan yang kedua saudara, ketika saudara hidup bijaksana, saudara akan menjadi seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat, ketika Yusuf dan Daniel dia hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan mengangkat Yusuf. Bahkan Yusuf dahulu dia adalah seorang narapidana, diangkat menjadi pemimpin nomor 2. Demikian juga Daniel, saudara. Daniel diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin di 4 kerajaan yang berbeda. Karena apa, saudara? Karena Daniel memiliki roh yang takut akan Tuhan senantiasa. Saudara akan menjadi pemimpin ketika saudara menjadi orang-orang yang bijaksana. Saya percaya saudara, itu adalah firman Tuhan sendiri yang mengatakan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini. Saudara berdiri, saudara berdoa dan saudara katakan, Tuhan, aku mau menjadi anak-anak muda yang bijaksana. Sekiara bayara wala wala, sekiara wala 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 wala. Sekiara bayara wala 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 wala. Kita akan nyanyikan lagu, ajar kami Bapa menghitung hari-hari. Sekiara bayara bala 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 bala. Agar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Tuhan, hidup dalam agar kami rencanamu digenapi. Ajar kami Tuhan,
hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Kami rindu Bapa, kami boleh menjadi anak-anak remaja yang hidup bijaksana. Karena waktu kedatangan-Mu sudah semakin dekat Tuhan. Dan firman-Mu sendiri berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Biarlah kami boleh menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk kami tidak habiskan hanya untuk kesenangan dunia, tetapi kami mau mengerti setiap jalan dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya kami semua yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, kami mau pulang dari tempat ini dan kami bawa berkat yang daripada-Mu. Mari saudara, engkau yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan pada sore hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami rindu, kami boleh mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sama firman Tuhannya, angkat tangannya dong.